Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Winnie Siswanto Simatupang, Cindy Indriati, Febrina Adriana, Seriangun Barasa, Siti Nurhaliza, dan Novria Utami Borupani. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai video pembelajaran tentang mata kuliah Manajemen Inovasi yang berjudul Inovasi Jasa. Nah, kita akan membahas mengenai apa definisi jasa. Nah, menurut Jones dalam Ciptono dan Chandra pada tahun 2011, mereka mengemukakan bahwa konsep servis secara garis besar mengacu pada 3 lingkup definisi utama, yaitu industri, output, atau penawaran dan proses. Nah, lingkup industri digunakan untuk menggambarkan kategori aktivitas ekonomi seperti transportasi, finansial, retail, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Nah, lingkup penawaran bahwa jasa sebagai produk tangible yang outputnya lebih berupa aktivitas ketimbang objek fisik. Nah, lingkup proses ini mencerminkan penyampaian jasa inti yang berarti interaksi personal serta pengalaman layanan. Nah, berdasarkan beberapa argumen tentang konsep dan definisi jasa ini, jadi dapat disimpulkan bahwa jasa adalah proses penyampaian sesuatu yang tak terwujud atau intangible kepada pihak lain sehingga dapat berguna, bermanfaat, dan mempunyai kepuasan atas apa yang ditawarkan. Nah, itu adalah definisi jasa. Nah, selanjutnya, menurut Kotler dan Keller, mereka membedakan 5 kategori jasa yang dinamakannya sebagai service mix. Nah, yang pertama itu ada pure tangible good. Nah, ini tuh berupa produk fisik murni seperti sabun mandi, pasta gigi, garam yang tidak disertai dengan layanan jasa pada produk bersangkutan. Nah, yang kedua ada tangible good with accompanying service. Nah, ini tuh sebuah penawaran barang fisik yang disertai dengan satu atau beberapa layanan. Nah, misalnya dealer mobil menawarkan jasa test drive, reparasi, penggantian suku cadang. Nah, itu dia contohnya. Yang ketiga ada hybrid. Nah, penawaran pada tipe ini terdiri atas komponen barang dan jasa yang relatif seimbang. Nah, contohnya itu misalnya restoran siap saji yang menyediakan makanan dan penyediaannya. Nah, yang keempat ada major service with accompanying minor goods and service. Nah, dalam tipe ini membutuhkan kapital intensif yang cukup besar untuk mewujudkannya, tetapi item jasa yang menjadi utama. Nah, contohnya itu misalnya dalam konteks jasa penerbangan, ada sejumlah unsur barang fisik pelengkap yang terlibat seperti makanan, minuman, dan juga televisi. Nah, yang kelima ada pure service. Nah, penawaran pada tipe ini hampir seluruhnya adalah jasa seperti jasa tukang pijat, konsultan psikologi, baby sister, pengacara, dan juga pengajar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik jasa. Nah, Kotler dan juga Keller juga membedakan 4 karakteristik jasa tersebut. Nah, ini akan berdampak pada program pemasaran. Yang pertama itu ada intangibility. Nah, tidak seperti produk fisik, suatu jasa tidak dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar, atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Nah, produk intangible ini diyakini akan lebih sulit dievaluasi karena dapat menimbulkan tingkat ketidakpastian dan juga risiko yang lebih besar. Nah, yang kedua ada heterogeneity atau variability. Nah, karena kualitas jasa tergantung siapa, kapan, di mana, dan untuk siapa jasa tersebut disediakan, maka jasa sangat beraneka ragam. Nah, misalnya 2 orang datang ke salon yang sama dan meminta model rambut yang sama, tidak akan mendapatkan hasil yang identik. Nah, itu dia contohnya. Yang ketiga ada interoperability. Nah, jika biasanya produk fisik diproduksi dahulu, dijual lalu dikonsumsi, nah maka jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Interaksi antara penyedia jasa dan pelanggan merupakan ciri khas jasa. Nah, keduanya akan mempengaruhi hasil atau outcome dari jasa yang bersangkutan karena keterlibatannya dalam proses produksi jasa tersebut. Nah, yang keempat ada perishability. Nah, salah satu karakteristik jasa adalah tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian masa mendatang. Nah, sifat dari perishability jasa ini akan menimbulkan masalah krusial ketika terjadi fluktuasi permintaan. Nah, oleh karena itu, beberapa alternatif strategi yang bisa digunakan perusahaan dalam mengatasi masalah penawaran dan permintaan jasa tersebut.
Nah, selanjutnya ada inovasi jasa atau service innovation. Nah, keterlibatan konsumen dalam menciptakan nilai dari suatu jasa sebagai creation value dalam suatu jasa. Nah, pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen akan menjadi sumber berharga bagi organisasi dalam melakukan inovasi jasa yang bernilai atau value. Nah, dengan menggabungkan kapabilitas internal dengan berdasarkan konsep RBV dan aspek relasional diharapkan akan terjadi inovasi jasa atau service innovation. Nah, studi S et al. Pada tahun 2010 yang melakukan penelitian mengemukakan akan dampak inovasi jasa dengan pendekatan studi literatur yang mengkategorisasikan dampak inovasi jasa dalam 5 level. Nah, 5 level itu yang pertama ada efek proses bisnis, yang kedua ada efek kapitalitas, yang ketiga ada efek relasional, dan yang keempat ada efek finansial, dan yang terakhir yang kelima ada efek kompetitif. Selanjutnya akan membahas mengenai inovasi jasa sebagai keunggulan bersaing. Nah, dalam lingkungan yang terus berubah dan hyper kompetitif, menjadi perlu bagi praktisi dan juga perusahaan dalam memberikan jasa superior yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, service innovation menjadi salah satu jawaban untuk merespon perubahan lingkungan tersebut. Nah, terlebih lagi, konsep inovasi jasa yang melibatkan dan menempatkan konsumen sebagai pusat dari usaha inovasi sehingga proses transformasi dan pengetahuan akan terjadi. Nah, setelah membahas mengenai materi tentang inovasi jasa, selanjutnya kami memberikan sebuah contoh studi kasus. Nah, ini ada sebuah studi kasus mengenai inovasi pada PT Pos Indonesia dalam menjaga eksistensi dan daya saing pelayanan publik. Nah, ini studi pada PT Pos Indonesia Sidoarjo 62100. Nah, PT Pos Indonesia Sidoarjo dalam menjaga eksistensi dan juga daya saing dalam pelayanan publik. Nah, kami simpulkan inovasinya adalah yang pertama bentuk-bentuk inovasi PT Pos Indonesia Sidoarjo untuk menghadapi tantangan organisasionalnya adalah inovasi produk dan juga proses. Nah, yang kedua, PT Pos Indonesia ini telah berhasil dalam melakukan inovasi karena inovasi layanan yang ada seperti layanan pos ekspres, pos payment, wesel pos, prima, dan instan, perangko prisma, dan lain sebagainya memiliki sifat baru yang lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi jaringan online sehingga dapat diterima oleh masyarakat pengguna layanan. Nah, akan tetapi inovasi-inovasi yang ada masih belum menjawab semua tantangan organisasional yang dihadapi PT Pos Indonesia Sidoarjo karena inovasi produk dan proses belum mampu mengatasi masalah organisasional yang dihadapi terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM. Nah, yang keempat, di lingkungan internal PT Pos Indonesia Sidoarjo, faktor yang mendorong pengembangan inovasi ini adalah terkait dengan SDM serta visi dan juga misi. Nah, faktor penghambat yang ada di lingkungan eksternal ini adalah sarana dan juga prasarana serta biaya operasional. Nah, sedangkan faktor yang mendorong pengembangan inovasi dari lingkungan eksternal ini adalah kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan juga munculnya jasa pengiriman swasta. Nah, sedangkan faktor penghambatnya ini adalah pelanggan atau juga pengguna jasa layanan. Nah, itu adalah contoh studi kasus mengenai inovasi jasa. Nah, setelah membahas mengenai pembahasan tentang materi inovasi jasa dan juga contoh kasus, nah dapat diambil kesimpulan sektor jasa menjadi fokus perhatian banyak pihak termasuk dari segi pemasar, akademisi, dan juga praktisi. Nah, proses inovasi jasa yang membutuhkan sumber daya yang bersifat intangible itu seperti ide, pengetahuan, dan juga skill menjadi proses inovasi jasa yang akan sangat kompleks. Nah, oleh karena itu, proses pengelolaan sumber daya intangible menarik perhatian perusahaan di tengah pergeseran paradigma goods dominan logic menuju service dominan logic. Nah, ide, pengetahuan, dan juga skill dalam berinovasi saat ini tidak lagi berasal dari internal perusahaan, tetapi juga berasal dari luar perusahaan. Nah, contohnya itu seperti pelanggan, pemasok, bahkan dari pesaing itu sendiri. Nah, dengan kata lain, pemasaran berbasis relasional menjadi medium dalam
mengakselerasi proses inovasi suatu perusahaan. Berbagai hasil studi menunjukkan bagaimana pola interaksi relasional akan menjadi pihak eksternal perusahaan berperan sebagai co-creator of value dalam proses inovasi, penciptaan produk, dan juga jasa. Nah, sekian hasil pemaparan dari kami kelompok 5 tentang video pembelajaran yang berisi tentang materi inovasi jasa. Nah, semoga video pembelajaran ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pendengarnya. Kami ucapkan terima kasih dan maaf jika ada hal-hal yang salah. Terima kasih dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.